أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali dengan syukur dan memuji serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja perkumpulan kita di rumahnya di hari ini dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah, tidak luput dari taufik, pertolongan, izin dan takdir Allah yang baik, yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala insyaallah memudahkan perjalanan urusan kita di dunia sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka talabul ilmi. Ya, tidak ada jalan untuk agar kita bisa hidup baik di dunia dan bisa selamat sampai bertemu dengan Allah kecuali dengan jalan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengabarkan kepada kita dan para sahabat sebelumnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah mudahkan dia memahami agama. Dalam rangka itu kita berkumpul, maka perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah, perkumpulan yang insyaallah memudahkan kita berkumpul nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai dari para nabi, para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya yang senantiasa kita ikuti jejaknya insyaallah. Naam. Ikhwani fillah, assalamualaikum. Kemudian mohon maaf, ana berangkat jam 7 tadi. Ya. Petukangan kayak di ujung kulon gitu. Subhanallah, dari mulai keluar masuk kota Pandeglang sudah super macet. Ya. Hanya saja terus masuk Tangerang juga macet. Hanya saja kalau di Tangerang macet luar biasa atau biasa, kalau di Pandeglang macet luar biasa. Bahkan sebab macetnya apa yang kita bahas di hari ini, ya, yaitu subhanallah, kaum muslimin yang sedang menumpahkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang bawa patung kebo, patung ular, saya fotoin semuanya Pak, patung-patung, patung kuda-kudaan, la ilaha illallah, ya, pawai arak-arakan di jalan, ada drum bandnya, ada alat musiknya. Saya lihat yang jenggot cuma berapa orang gitu. Hah? Campur baur laki-laki wanita tanpa batas. Dan hampir semuanya ngisep
apa? Jinggo. La haula wala quwata illa billah. Ya. Itu merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar mungkin ada 6 rombongan dari berbagai daerah. Allah alam, ini puncaknya hari ini mungkin. Makanya macet datang ke sini. Masal muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Miris. Ya. Saya hanya bilang dalam hati saya, kemarahan pun tidak ada manfaatnya. Kecuali kita mendoakan mereka, Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah mereka hidayah. Niat mereka benar. Ya, semangat mereka mencintai Rasulullah benar. Semangatnya Masya Allah. Ya, kalau antum coba-coba mendekati mereka lalu antum bilang bid'ah, insya Allah golok keluar semua. Iya. Maaf ya, perayaan yang sedang mereka lakukan, subhanallah, dalam rangka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan gembira dengan kelahiran beliau. Namun tentu saja ma'asal muslimin, cara seperti ini tidak pernah dahulu dilakukan oleh generasi yang darahnya siap tercucur karena cinta kepada Nabi SAW. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallahi walladhi nafsi biyadihi, demi Allah, la huwa ahabbu ilayya, sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai min ma'il barid hina dhama, dari air yang sangat sejuk ketika aku sangat haus dan dahaga. Sallallahu alaihi wasallam. Hasan al-Basri mengatakan, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang yuhibbu ahadan, mencintai seseorang kama habbati ashabi Muhammadin Muhammada, seperti cintanya para sahabat Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah, ya, atau yang lainnya, ma'asal muslimin rahimakumullah, Bilal bin Rabah, subhanallah, keriduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, Bilal bin Rabah tidak ingin tinggal di kota Madinah. Bilal yang senantiasa melihat bagaimana Nabi keluar dari rumahnya, karena dia yang menunggu adzan dan qomatnya. Dia adzan, lalu dia siap qomat kalau sudah melihat muncul Rasulullah SAW dari rumahnya, karena beliau bersampingan rumahnya satu tembok dengan rumah Nabi SAW, Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah meninggal, Bilal meminta izin kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk meninggalkan kota Madinah, karena tidak lagi kuat tinggal di kota Madinah. Senantiasa mengingat bagaimana nostalgianya beliau bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, dia minta izin kepada Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah, dan Abu Bakar punya kebaikan kepada Bilal, ya, karena Abu Bakar lah yang memerdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar menahan Bilal supaya tidak pergi ke Syam. Dia tinggal di Syam, tidak ingin tinggal di Madinah. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, ya. Akhirnya Abu Bakar, Bilal datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, izinkan aku ke Syam. Tidak diizinkan. Lalu kata Bilal, wahai Abu Bakar, andai kata engkau memerdekakan aku dulu karena Allah, izinkan aku. Tapi andai kata engkau merdekakan aku karena dirimu, ya sudah, aku tinggal di sini saja. Tapi dia sudah tidak mau tinggal di kota Madinah,
Karena senantiasa teringiang-ngiang bagaimana nostalgia Bilal dengan Rasulullah SAW. Ini diizinkan. Satu saat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bilal berkunjung ke kota Madinah. Naam, kalau tidak salah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Lalu di zaman Abu Bakar Siddiq. Lalu Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, meminta Bilal untuk azan. Ya, menang masa-masa indah itu. Ketika adanya Rasulullah, adanya Bilal, di saat itu ada Rasulullah SAW. Maka dengan dipaksa Bilal tidak mau adzan, karena nanti akan mengenang hari-hari indahnya. Namun akhirnya karena yang memintanya cucu Nabi SAW, akhirnya dia adzan. Subhanallah, ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak bisa melanjutkan adzannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika perang Uhud, antum tahu kan? Kalah apa menang? Nah, menang. Lalu setelah itu terjadi kekalahan. Setelah kemenangan terjadi kekalahan. Ya, dikarenakan 50 sahabat yang ada di bukit, ya, yang ditugaskan untuk menjadi pasukan pemanah, ya, mereka menyelisihi Rasulullah SAW. Akhirnya terjadi kekalahan, dan akhirnya Nabi SAW mundur sampai ke bukit Uhud bersama 7 kaum Ansar, sahabat Ansar, dan 2 dari sahabat Muhajirin. Ketika terdesak, sementara orang-orang musyrikin bergegas semangat menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat di kala itu, maka kata Nabi SAW, siapa yang menghadang mereka, maka dia akan menjadi temanku di surga, katanya. Man yadfa'uni anhu fahuwa rafiqi fil jannah. Siapa yang bisa menghadang mereka, maka mereka akan menjadi temanku di surga. Allahu Akbar. Maka ma'asyiral muslimin, satu persatu sahabat dari kalangan Muhajirin, ya, menghadang Nabi SAW, sehingga ketika ada panah, ya, tiba ke tubuh Nabi, panah itu menancap di tubuh sahabat Muhajirin sampai 7 sahabat gugur, ya, karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW, membela Rasulullah SAW. Tinggal 2 lagi sahabat, ya, kata mereka, subhanallah, andaikan mereka telah gugur, ini tidak adil. Mereka 7, kita 2 tidak gugur. Akhirnya mereka pun membela Rasulullah SAW, ya, karena kecintaannya kepada Nabi SAW, mereka bela sehingga pedang dan panah yang menimpa mereka, yang ditujukan kepada Nabi, menusuk tubuh mereka, dan selamatlah Nabi SAW. Namun mereka wafat, gugur karena kecintaan terhadap Nabi SAW. Ayul ikhwah, banyak cerita tentang bagaimana cintanya para sahabat Nabi SAW. Ada seorang ibu di kota Madinah. Setelah perang Uhud, dan pulanglah Nabi dan para sahabat ke dalam kota Madinah. Maka seorang ibu ini, seorang sahabat wanita ini, dia gugur orang tuanya, gugur kakaknya, gugur adiknya di perang Uhud, suaminya gugur di perang Uhud. Ya, ketika gerombongan yang telah mengikuti perang Uhud pulang bersama Nabi SAW, wanita ini bertanya kepada rombongan, ya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Kaifa halun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka katakan, suamimu telah gugur. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayahandamu telah gugur, ya, kakakmu, adikmu, dan dia terus bertanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan subhanallah, bahwasanya Nabi selamat di perang Uhud, tidak sampai wafat, karena dikabarkan Nabi gugur di perang Uhud alaihi salatu wassalam.
Subhanallah, kata beliau setelah dikatakan bahwasanya Nabi selamat di perang Uhud, dia katakan, demi Allah, sungguh seluruh musibah yang mengena kepadaku menjadi ringan tatkala aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, begitulah dahulu generasi pertama, generasi yang dijamin masuk surga, ya, para sahabat radhiyallahu anhum yang telah menyatakan cintanya yang dahsyat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita, ya, generasi-generasi yang datang setelahnya, kita diwajibkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iman. Ya. Apa hukum cinta Nabi? Wajib. Membencinya kafir, cuek bebek, munafik. Ya. Bagaimana kita tidak cinta, ikhwan? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengutus? Allah. Yang diimankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada kita. Allah turunkan Quran yang kita baca ke hati siapa? Rasulullah SAW. Allah turunkan wahyu hadis yang kata Nabi, lan tadillu, kalian tidak akan sesat ma'in tamassaktum bihima, selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara ini. Kedua perkara itu diturunkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber hidayah, ya, merupakan jalan hidayah. Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau Muhammad menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Litukhrijan nas, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia minadzulumati ilan nur, dari kegelapan manusia, kegelapan kejahilan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah manusia pilihan Allah. Pak, Bu, semuanya insya Allah baca sejarah, ya. Gimana Pak? Mengemban risalah ini enak apa? Hei. Jadi pilihan Allah Rasul, mengemban risalah ini enak apa tidak? Oh, dibilang majnun, Pak. Ya. Innaka la majnun. Waduh. Muhammad dibilang majnun, dibilang tukang sihir, sahirun kadzab. Muhammad itu tukang sihir, pendusta. Dia bukan dibilang tukang syair, dia itu ahli syair. Wa ma huwa biqauli syair, kata Allah, bukan ini, bukan tukang atau bukan syair, bukan syair. Dibilang safih, bodoh. Ya, anu'minu bima kama amana sufaha, apakah kami beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu? Innalillah. Dibilang majnun, dibilang tukang sihir, dibilang tukang syair, dibilang orang bodoh. Bahkan akhi, bagaimana Pak klimaks perjuangan di Mekah? Disambut apa disambit? Oh, disembarakan kepalanya 100 onta sallallahu alaihi wasallam. Selesai Pak? Belum selesai. Hijrahnya Nabi ke kota Madinah, lihat bertubi-tubi bagaimana penyerangan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai perang Badar 300 lawan 1000 pasukan yang masalah berbekal dengan perbekalan yang persenjataan yang cukup canggih di zaman itu. Muhammad Rasulullah tidak memiliki apa-apa, hanya ya pedang-pedang biasa saja dan panah. Ya, yang berkuda cuma 2, di sana yang berkuda 300 penunggang kuda. 300 lawan 1000. Muncul lagi perang Uhud. Dan pernah terjadi perang yang dikenal perang apa namanya? Ahzab. Perang Khandaq di tahun ke 5 Hijriyah. Pak,
perang Ahzab itu sekutu Pak, perang sekutu. Seluruh Yahudinya, Nasraninya, musyriknya, kafirnya menyerang kota Madinah. 10.000 pasukan, bukan 1.000, 10.000 pasukan. Kata perawi riwayat, kata ahli sejarah, andai kata penduduk kota Madinah sama bayinya dihitung nggak nyampe, sama bayinya dihitung nggak nyampe. 10.000, 10.000 penduduk kota Madinah nggak nyampe. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Ya, laqad ja'akum di akhir surat Al-Ahzab. Ikhwan, bagaimana sikap beliau untuk kita? Dengarkan kata Allah. Allah katakan, laqad ja'akum rasulun. Telah datang ke tengah kalian seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa kalian. Bagaimana sikapnya? Azizun alaihi ma anittum. Sungguh sangat berat baginya apabila ada sesuatu yang memberatkan kalian. Makanya dia ingin salat tarawih itu sampai akhir Ramadan, akhi. Dia ingin salat tarawih berjamaah sampai akhir Ramadan, tapi keinginan itu ditunda, Pak. Kenapa, Pak? Nah, aku takut diwajibkan atas umatku. Ya, sallallahu alaihi wasallam khawatir. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kalian wajib haji, ditanya Rasulullah, setiap tahun Rasul haji, setiap tahun Rasul haji, diam saja Nabi. Karena Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Kalau haji setiap tahun, ada yang mampu nggak? Seumur juga ada yang belum haji? Ya, masya Allah. Ya, sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma'anitum, sangat berat baginya apabila ada yang memberatkan umatnya. Oleh karena itu, syariat yang dibawanya mudah. Kalau kematian, antum yang bawa kue atau yang mati yang bikin kue? Woi. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Masyarakat, buat makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu atahu mayasghiluhu, karena keluarga Ja'far sedang kedatangan sesuatu yang menyedihkan dan menyibukkannya. Malah dibalik, keluarga Ja'far buat makanan, orang-orang mau ngambil besek, musibah. Bu'istu bil hanifiyati sam'ah, aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Azizun alaihi, harisun alaikum. Dia Muhammad itu haris, semangat. Ikhwan, 63 tahun isinya perjuangan untuk memberikan hidayah kepada umatnya, tanpa mengenal lelah. Darah tercucur, keringat terkuras, tenaga dikerahkan, yang penting umatnya selamat. Alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Perjuangan yang luar biasa. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman Muhammad SAW sangat rauf, sangat lembut dan sangat sayang, sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan, subhanallah, dengan jalan Rasulullah SAW kita di hari ini bisa duduk di tempat ini. Dengan wasilah Rasulullah, tercucurnya darah sahabat dan beliau, keringatnya sahabat dan keringatnya beliau, ya, dan kesungguhannya Rasul dan para sahabat sampai Islam ke negeri ini. Antum sekarang masalah berjanggut, ikutin siapa tuh? Oh, masya Allah. Antum sekarang masya Allah, ya, berada di masjid, berjilbab, sholat, masya Allah, yang semuanya itu jalan menuju surga, karena Allah menginginkan kita selamat. Sementara tidak ada jalan keselamatan. Dengarkan ikhwan, dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah katakan, alladzina yattabi'una ar-rasul, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi
Mereka orang-orang yang senantiasa semangat mengikuti Rasul. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Alladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil, yang nabi ini sudah tercera dulunya dalam Taurat dan Injil. Ya, ya'muruhum bil ma'ruf, nabi itu senantiasa memerintahkan mereka dengan yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, dan nabi itu senantiasa melarang mereka dari melakukan kemungkaran. Wa yahillu lahumut thayyibat, nabi itu menghalalkan yang thayyib-thayyib, yang baik bagi mereka. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan nabi itu menjelaskan yang buruk-buruk dan mengharamkan yang buruk itu atas mereka. Wa yad'u anhum israhum wal agrar, dan nabi itu meletakkan kesulitan dan dosa-dosa mereka. Alladzi kanat fi 'alaihim falladzina amanu bihi. Dengarkan kata Allah, maka barang siapa yang mengimaninya, siapa yang mengimaninya, falladzina amanu bihi, mengimani siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaruh, dan memuliakannya. Wa nasaruh, dan menolongnya. Wattaba'u, dan mengikuti nural ladzi unzila ma'ah, cahaya yang dahulu dibawa olehnya. Ulaika humul muflihun, maka mereka calon manusia yang akan bahagia. Ya, calon manusia yang akan bahagia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting kiranya setelah kita tahu wajibnya cinta Nabi, bahkan cinta Nabi itu ikhwan adalah ujian iman kita. Antum ini mukmin apa enggak sih? Insyaallah kita mukmin. Tapi mukmin ecek-ecek apa mukmin kelas ikan paus? Nah, kita ingin menjadi mukmin yang tertinggi. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam Sahih Bukhari Rasul katakan, la yu'minu ahadukum, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman, tidak sempurna imannya. Imannya ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dia cintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, dari bapaknya sendiri, dari anaknya, bahkan dari seluruh manusia. Subhanallah ikhwan. Kalau ada yang antum cintai dalam kehidupan ini, siapa ikhwan? Nah, abah kita, ibu kita, istri antum, anak-anak antum. Maka jadikanlah di mata, di pelupuk mata antum, di sanubari antum, yang paling antum cintai di atas seluruhnya siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa berada di pelupuk mata kita, dia senantiasa berada dalam hati kita, di benak kita, sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun ingin rindu, ingin bertemu dengan beliau, dan semoga kita bisa menemani beliau di surganya nanti insyaallah, dan mendapatkan syafaat nanti dari kiamat, dan kita pun bisa minum dari telaganya. Subhanallah, pernah mimpi ketemu Rasul ikhwan? Allah, semoga dimudahkan mimpi bertemu beliau, ya, karena syaitan tidak akan bisa menyerupai beliau. Naam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai Umar bin Khattab mengatakan ketika datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wallati nafsi biyadih, demi Allah kata Umar, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Belum bisa sih aku mendahulukan cintaku kepada diriku, ya, untuk mencintai Rasulullah. Maka kata Nabi, la ya Umar, la, belum tuntas cintamu kepadaku, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Subhanallah. Maka setelah itu Umar bersumpah, wallahi, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Makanya lihat Umar Pak, jagoan hebat. Lihat yang lain tidak ada yang berani Pak untuk hijrah terang-terangan karena ketakutan. Tapi Umar ketika mau hijrah
dia tawaf di Ka'bah, lalu dia menentang orang-orang musyrik Quraisy. Kata Umar, siapa yang istrinya ingin jadi janda? Siapa yang ingin anaknya ingin jadi yatim? Hadapi Umar. Umar mau hijrah, dan dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan semuanya, ya, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Dan dia tinggal sampai wafat di kota Madinah, padahal dia pembesar Quraisy radhiyallahu anhu. Disebabkan apa? Bukti dia mengatakan, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dia korbankan seluruhnya, ya. Kemudian masuk muslimin, masya Allah. Akhi, punten, saya ingin tanya, ada yang lagi galau nggak? Jangan jawab. Lagi galau gitu, lagi gundah, ya lagi, ya apa, hati nggak tenang. Cek cinta antum kepada Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi? Salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang 3 perkara ini ada dalam jiwanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Oh, madu manis nggak ikhwan? Manis nggak madu? Masya Allah. Di mana? Di lidah apa di hati? Masya Allah. Kalau di madu manis nggak ibu? Oh, pahit itu. Hah? Nah, kata para ulama, kalau manis itu di lidah lezat, kalau manis itu di lidah sangat lezat, bagaimana kalau manis itu ada di hati? Allah. Saya ingin tanya, bahagia jadi mana? Sini. Di sini bahagia Pak. Bukan di anak, bukan di istri, bukan di harta yang berlipat. Lah. Bahagia itu tunaninatu nafsi wa insyirahus sadr. Lapangnya dada, tenangnya jiwa. Maka kata Nabi SAW, hadisnya sahih, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, salasun, ada 3 faktor, man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang terdapat dalam dirinya 3 faktor ini, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Man kana Allahu wa rasuluhu, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya ahabbu ilaihi mimma siwahuma, lebih dia cintai daripada yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, dia cintai, dia di atas seluruh cintanya. Semua cinta di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cintanya kepada hartanya, cek, ini melampaui batasan Allah dan Rasulnya apa tidak? Cintanya kepada anaknya, cek, melampaui batasnya Allah dan Rasulnya tidak? Cintanya kepada usaha dan bisnisnya, cek, melampaui batasan Allah dan Rasulnya? Cintanya kepada rumahnya, cek, melampaui batasan Allah dan Rasulnya apa tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak, akhi, na'am, lihat dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah katakan, kul in kana aba'ukum, katakan Muhammad kepada mereka, in kana aba'ukum, andai kata abah-abah kalian, bapak-bapak kalian, au abna'ukum, atau anak-anak kalian, au ikhwanukum, atau saudara-saudara kalian, au ashiratukan, atau keluarga besar kalian, au amwalun iktartumuha, atau harta yang kalian miliki, au tijaratan taksawna kasadaha, atau bisnis yang kalian takut miskin di sana atau takut hancur di sana, wa masakina tardaunaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai itu semuanya daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilillah, jihad, berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu tanggal mainnya, tunggu tanggal kehancurannya, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan, yaitu perhitungannya dengan kalian. Kalau kecintaan kepada kalian, kepada abah kalian, kepada ibu kalian, kepada anak kalian, kepada keluarga kalian, kepada bisnis kalian, kepada harta kalian, kepada rumah kalian, makanya ikhwan, tabiat Pak, biasa Pak, masa nggak ada yang cinta istri? Tabiat Pak, masa nggak ada cinta ayah? Cinta pekerjaan, cinta hartanya, cinta rumahnya yang megah. Tapi jangan check and recheck, harus dicek and recheck.
Ya, bersentuhan tidak dengan batasan Allah dan Rasulnya. Masya Allah, pekerjaannya menghasilkan 100 juta Pak, siapa yang gak cinta? Dicek ada ribanya. Ya, ada KTP leceknya, ada riswahnya. Rumahnya megah, Masya Allah. Ternyata dicek, waduh, yang di sana patung, di sini gambar Pinocchio. Dia suka dia bikin patung, bukan? Gambar bernyawa di rumahnya misalkan. Ada botol khamar di rumahnya. Lah. Cinta kepada istrinya, tapi lihat subhanallah, istrinya tidak mau berjilbab. Can you see, you can see ketika keluar rumah. Lah. Ya, dan seterusnya. Maka ya, jadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Masyaallah muslimin, saya ingin tahu nanti antum dan kita semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu setelah itu kita nyebrang antara ke surga atau ke neraka. Antum mau dikumpulkannya sama siapa? Abu Jahal atau si Akang Korun, Fir'aun? La, na'udzubillah. Pasti kita akan berkumpul Pak. Hari perkumpulan itu pasti ada. Kul innal awwalina wal akhirin. Katakan Muhammad bahwasanya manusia yang terdahulu dan yang sekarang dan terakhir, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan di hari yang telah ditentukan. Antum dikumpulkan sama siapa? Maka seorang sahabat Anas bercerita, dikala itu Anas mendampingi Rasulullah karena dia pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Ya, hadiah dari ibunya. Baik. Maka dia kata Anas, seseorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Kiamat itu kapan Rasul? Nanya kiamat kapan? Maka Nabi balik bertanya, "Mada a'tadta laha?" Ya, kamu nanya kiamat, emang udah siap apa? Persiapanmu apa nanya kiamat? Udah siap apa? Kata Nabi. Qala, maka dia mengatakan, "La syai'." Aduh, aku belum banyak persiapan Rasul. "Illa annani uhibbullah wa rasulah." Hanya saja aku ini sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Aku tidak banyak persiapan. Hanya saja aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengeluarkan sebuah statement ringan tapi dahsyat. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti dikumpulkan dari kiamat bersama yang dicintainya. Masya Allah. Ketika mendengar statement ini, kalimat ini, Anas bangkit. Lalu dia mengatakan, "Fama farihtu." Ya, "Fama faritu farhan bisain farina." Tidak ada kegembiraan bagiku seperti kegembiraan aku mendengar Nabi mengatakan seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka Anas mengatakan, "Fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman." Maka kalau begitu aku akan mencintai Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan aku ingin dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Radhiyallahu anhu. Masya Allah. Cintanya antum kepada Nabi SAW ya menyebabkan antum atau mengakibatkan kita nanti dikumpulkan bersama mereka. Masya Allah ya. Kemudian ikhwan, syarat masuk surga Allah cinta Nabi. Antum cinta Nabi masuk surga. Antum benci Nabi abadan, cuek-cuek bebek lah. Cinta Nabi masuk surga ya. Bahkan ikhwan, cinta antum kepada Allah ditolak kalau tidak cinta kepada Nabi. Hadis yang masyhur di telinga antum, kata Nabi SAW, "Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan saja." Ya, kecuali enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak ingin masuk surga ya Rasulullah?
Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dan taat ini Pak buah bukti dari cinta. Mustahil taat kalau tidak cinta. Ya, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang dia bermaksiat dan tidak mau taat kepadaku, dia telah enggan masuk surga. Maka ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Dan ahlus sunnah cintanya kepada Nabi bukan setahun sekali. Ya, kalau antum gimana? Cinta Nabi setahun sekali? Bulan Rabiul Awal saja? Nah, Ahlus Sunnah menyatakan cintanya kepada Nabi setiap saat. Bahkan subhanallah, di benaknya senantiasa ada Nabi. Wallahi, kalau antum Ahlus Sunnah, di benak antum akan terus ada Nabi. Yalah, hatta antum mau masuk WC ingatnya Nabi. Betul nggak? Mau WC ingat siapa? Walaupun kebelet tetap ingat Nabi kalau Ahlus Sunnah. Oh, Nabi suruh mengucapkan Allahumma inni a'udzubika. Ingat siapa dia? Ingat Nabi, ingat sunnahnya. Iya. Mau tidur ingat Nabi. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Suruh siapa tuh Pak? Woi, suruh apa? Suruh Nabi. Ya. Bahkan mau mendekati istri antum, ingat Nabi dulu. Istri sudah dandan, ingat Nabi dulu. Nabi yang ingat. Oh, Nabi suruh bilang Allahumma bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan lima razaqtana. Mau minum Pak, mau makan, ingat Nabi dulu. Betul? Nah, Nabi perintahkan untuk membaca bismillah. Pakai tangan yang mana? Kanan. Masya Allah. Seluruh hiruk pikuk kehidupan seorang muslim, naam, tidak akan pernah lepas dari Nabi SAW. Makanya dia senantiasa mengingat Nabi. Itulah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengingat Nabi setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi lisannya senantiasa bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, subhanallah Pak. Ya, maaf ya. Mereka yang menyatakan cinta Nabi di hari ini melakukan proyaan-proyaan, Masya Allah, wallahi Pak, cek silahkan. Ya, dalam kehidupan mereka jauh dari sunnah Nabi SAW. Ya, yang merayakan Maulid Nabi SAW, maaf, kebanyakan mereka juga terjerumus kepada kesyirikan. Kebanyakan mereka ketika ada urusan pelik datangnya ke kuburan. Ya, ibadah mereka pun jauh dari sunnah Nabi SAW. Saya pernah ngikuti Maulid Nabi dulu Pak, sebelum kita dapat wangsit hidayah sunnah, alhamdulillah. Ya, di sebelah sana ada satu tempat kalau Maulid Nabi malam itu menyembelih 12 kerbau. 12 Rabiul Awal disembelih 12 kerbau. Nah, saya pernah ikut sekali Pak, masih ingat saya dulu. 12 kerbau disembelih. Pesta pora semalam suntuk. Subhanallah, ketika adzan subuh dikumandangkan enggak ada satupun yang ke masjid. La haula wala quwwata. Kan kita saksikan barusan saja sebelum kesini. Ya Allah Pak, ini astagfirullah, Allahumma hdihim, Allahumma hdihim, ya Allah kasih hidayah mereka ya Allah. Ya, ada yang bikin patung kuda-kudaan, kerbau-kerbauan, ular-ularan. Ya, judulnya cinta Nabi. Subhanallah, adakah yang berakal dari mereka? An-Nabi SAW mengatakan asyadun nasi azaban, manusia yang paling dahsyat adabnya dari kiamat, al-musawirun, para penggambar patung. Orang yang bikin patung, yang bikin gambar yang bernyawa. Bahkan Nabi tidak mau masuk ke rumah Aisyah. Nabi tidak ingin masuk ke rumah ke Aisyah ketika di rumah Aisyah dikala itu ada gambar yang bernyawa. Ini cinta Nabi, bikin patung kebo-keboan, kuda-kudaan. Innalillahi. Awai, maaf,
Tidak ada satupun yang semuanya bercampur bau laki-laki dan wanita. Subhanallah, saya yakin ketika adzan zuhur di masjid kosong. La haula wala quwwata. Semuanya ahli hisab. La haula. Begitu. Oleh karena itu ikhwan, bid'ah tidak mensucikan. Bid'ah tidak membersihkan. Bid'ah tidak akan membenarkan umat abadan. Subhanallah. Tapi ya berapa coba? Yang tadi ikut tuh beribu-ribu Pak. Yang haji sunnah berapa orang coba? Ya segini doang. Ya. Tapi kalau ada acara maulid di sini penuh kali ini. La ilaha illallah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya setelah kita mengetahui dahsyat dan agungnya cinta Nabi, bahkan merupakan syarat iman, bahkan merupakan sumber manisnya iman, bahkan dengan cinta Nabi kita akan dijamin kumpul bersama Rasulullah. Tapi ma'asyiral muslimin, bahkan cinta Nabi sumber masuk surga. Namun ikhwan, ya jangan sampai kita keliru mencampakkan cinta kita kepada Rasulullah. Ada sebagian mencampakkan cintanya dengan yang tadi kita ceritakan. Ada sebagian yang masya Allah teriak-teriak memuji Rasulullah dengan pujian-pujian yang berlebihan. Ya, speaker membaca bacaan-bacaan pujian-pujian sampai ada ada seseorang yang memuji Rasul dikafirkan oleh para ulama. Dia terjadi Busiri. Antum sering dengar kalimat Busiri. Dia mengatakan, ya akramal khalqi mali ma aludu bi siwaka inda hululi hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat kami berlindung kecuali kepadamu ketika terjadi malapetaka yang melanda. Wa inna min judika dunya wa darratiha, kata dia, di antara kedermawananmu adanya dunia dan seisinya. Wa inna min ulumika ilmul lauhi wal qalami, dan di antara ilmumu semua ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz. Gubrak. Tidak ada yang ditinggalkan buat Allah, semuanya buat Muhammad. Nabi telah mengingatkan kita itu. La tutruni, jangan berlebihan kepadaku. Kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang Nasrani telah berlebihan kepada Ibnu Maryam. Sebagian ikhwan ada yang menumpahkan cintanya dengan sengaja datang ke kuburan Nabi, nangis-nangis di kuburan Nabi, nyambat-nyambat, ya Rasulullah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah, ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana. Kami bertawassul dengan nama Allah dan juga dengan seorang pemberi petunjuk Rasulullah, dengan pelantaraan Mustafa, sampaikan ya Allah seluruh maksud kami. Allahu Akbar. Syirik, syirkul awalin, syirik terdahulu, menjadikan orang-orang saleh dari mulai kalangan Nabi sampai yang setelahnya sebagai perantaraan kepada Allah. Innalillah. Pak, Bu, ikhwan, alhamdulillah. Di satu sisi kita miris banyaknya yang tersesat dalam praktek cinta Nabi, namun kita senantiasa ikhwan, itu saudara kita yang sunnah belum sampai kepada mereka, doakan dan cari jalan yang baik untuk bisa menyebarkan dakwah ke tengah mereka, agar mereka alhamdulillah ya nanti bisa mengikuti sunnah di atas hidayah sunnah setelah kita pun telah mendapatkan hidayah sunnah. Kemudian ikhwan bersabar, karena ahlu sunnah sedikit di akhir zaman. Cuma segini nih di petukangan. Naam, subhanallah, ahlu sunnah sedikit di akhir zaman, sedikit. Dan jangan pernah kita risih dengan kesedikitan kita. Bada'al Islamu ghariban, Islam ketika muncul dianggap aneh, dianggap asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali dianggap aneh seperti semula. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang siap dianggap aneh di akhir zaman. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Ya, itulah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kita. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan bagaimana pembuktian cinta kita kepada Nabi SAW.
sebagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mempraktekkan cintanya kepada Nabi. Oleh karena itu Pak, standar berilmu, standar beramal, standar beragama kembalikan kepada standar berilmu, beramal dan beragamanya para sahabat. Ya, sederhana saja. Kalau mau lurus, kalau mau benar, ya kalau mau selamat, tidak ada jalan kecuali ketika Anda ingin beragama, berilmu dan beramal, kembalikan kepada bagaimana cara berilmu dan beragama dan beramalnya para sahabat. Bas, itu saja. Karena Nabi SAW telah perintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang dahulu senantiasa memegang teguh tuntunanku dan tuntunan para sahabatku. Pak, sempurna sudah agama di zaman sahabat. Dari sisi wahyu turun sempurna, Nabi wafat, Quran sempurna, hadis sempurna. Dari sisi keimanan, kekuatan generasi yang terkuat imannya sahabat. Dari sisi pengamalan, subhanallah, tidak ada yang paling semangat beragama menandingi semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sementara ikhwan, saya sering sampaikan bahwasanya agamanya sahabat dengan agamanya kita sama. Agama sahabat dengan agama kita sama. Semua tanpa ada pengecualian. Seluruh literatur agama sahabat sama dengan literatur agama kita. Dan surga yang dijaminkan oleh Allah untuk sahabat sama dengan surga yang dijaminkan untuk antum. Makanya saya sering bilang, perbedaan kita dengan sahabat cuma satu. Sahabat sudah dijamin surga, antum belum. Itu aja. Itu aja. Ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu ta'ala anhu wa radu'an, dan orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik, Allah akan meridai mereka setelah mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, fil jannah, fil jannah. Bahkan ada sahabat namanya Ukasha, ketika Nabi mengatakan ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung dia angkat tangan, ya Rasulullah, ud'ullaha minhum, ud'ullaha li minhum, doakanlah aku termasuk golongan yang 70 ini ya Rasulullah. Qala anta minhum, kau termasuk. Masuk surga dijamin, Pak. Padahal agamanya sahabat sama dengan agama kita, literatur agama sahabat sama dengan literatur agama kita. Bedanya sahabat sudah benar keimanannya, pemahamannya, pengamalannya. Kita ini masih nggak paham nih. Maka agar standar ibadah, agama, pemahaman dan ilmu Anda benar, sandarkan kepada standar agamanya para sahabat. Dan itu nasihat Allah, walladzina taba'uhum, dan orang-orang senantiasa mengikuti mereka. Nabi katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ma ana alaihi wa ashabi. Makanya standar agama sederhana. Imam Malik mengatakan, malam yakun yauma idin dina, lam yakun al yauma dina. Yang di hari sahabat hidup bukan termasuk urusan agama, maka di hari ini juga bukan termasuk urusan agama. Makanya kalau antum dibantah tentang, katakanlah sekarang tentang maulid ini, kenapa antum nggak maulid? Sampaikannya sederhana, sahabat tidak pernah maulid. Abu Bakar Siddiq tidak pernah mengadakan maulid. Kenapa antum tidak tahlilan? Abu Bakar Siddiq tidak pernah melakukan tahlilan. Sahabat tidak pernah. Ya? Dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ya, maka sederhana saja, tidak terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhu.
Oleh karena itu ikhwan, di sisa waktu kita, bagaimana kita mempraktekkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering antum dengar, insyaallah murojaah saja. Ya. Namun karena saatnya sekarang ini sedang ramai-ramainya di Rabiul Awal, ya, gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, kita gembira, masya Allah. Siapa yang tidak bergembira? Masalahnya prakteknya nih Pak. Di kita ini kan trouble nih masalah praktek Pak. Betul Yasin itu betul Quran azim, agung, ya. Tapi prakteknya yang masalah. Karena ibadah itu Pak, prakteknya kalau sudah berkaitan dengan penentuan tata cara, penentuan waktu, penentuan jumlah, penentuan tempat, penentuan sebab, penentuan jenis, maka tidak boleh menurut akal antum. Betul. Membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, the best of dzikir, kata Nabi. Dzikir terhebat apa? La ilaha illallah. Betul. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan tata cara sambil bergoyang la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu caranya dengan mengeraskan teriak-teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu menentukan jumlahnya harus 100, 200, 1000, lalu menentukan kapan waktunya, malam hari, siang hari, di mana tempatnya. Ini perlu ada dalil, ya, perlu ada dalil. Sebagaimana aqimis shalah, tegakkan salat. Apa terserah antum? Tidak. Tempatnya ditentuin di masjid buat laki-laki, betul? Waktunya kalau dohor pas tergelincir matahari, asar ketika yaitu bayangan sudah 2 kali lipat, subuh ketika sudah fajar. Jumlahnya gimana? Ya subuh 2 saja, jangan 3. Maghrib 3, baru ketemu nanti isya 4. Mau tambah antum? Enggak boleh. Jadi kalau sudah berhubungan dengan tata cara, aqimis shalah, yes, iqra'ul Quran, yes, baca Quran. Tapi kalau sudah berkaitan dengan tata cara, stop. Hitungan stop. Tempat stop. Ya, ada contoh tidak di Nabi SAW penentuan hitungan ini, tata cara ini, tempat ini. Betul cinta Nabi, tapi ngarak di jalan itu dilakukan enggak oleh sahabat. Ketika hari lahirnya mereka berkumpul, ikhwan, ada sebuah kaidah ana sering sampaikan. Sesuatu yang mungkin terjadi di zaman sahabat lalu tidak dilakukan sahabat, maka hari ini bukan agama. Sementara sesuatu yang mustahil terjadi di zaman Nabi dan sahabat lalu tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat, boleh sertakan antum lakukan. Ustaz Fakhrudin dakwah pakai speaker nih, boleh nggak? Boleh, mustahil di zaman Nabi. Dakwah bawa kitab lagi, boleh nggak? Masjidnya pakai keramik lagi, boleh tidak? Boleh. Pakai kaca, boleh. Antum haji sekarang pakai onta apa pakai apa? Wah, bid'ah tuh. Bid'ah. Lah, lihat masya Allah dakwah pakai slide, pakai apa itu? Video apa? Pakai apa namanya? Handycam, masya Allah. Bid'ah semua nih Pak. Ini bid'ah semua. La. Sesuatu tersebut mustahil adanya di zaman Nabi. Saya ingin tanya, ikhwan, ketika Nabi wafat, sahabat siapa yang paling paham kapan lahirnya sahabat? Paham tidak? Siapa? Siapa? Para sahabat itu paham tidak kapan lahirnya Nabi? Sangat paham. Bahkan di antara mereka ada yang lebih tua dari Nabi. Ada yang sebaya, ikhwan, umurnya Abu Bakar nggak jauh. Bahkan sebagian sahabat ada yang lebih tua dari Nabi, tahu kapan Nabi lahir, tahu bocahnya gitu ya, tahu kecilnya Rasulullah. Mungkin tidak ketika datang hari lahir Nabi, mereka mengumpulkan sahabat yang lain lalu Abu Bakar ceramah? Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa tidak? Mungkin tidak? Mungkin.
Tapi dilakukan Nabi dan sahabat apa tidak? Cari sampai botak tidak akan ketemu. Sirahnya antum baca seluruh sirah, ya baca seluruh sirah Nabi dan sahabat, baca seluruh. Ditemukan tidak bahwasanya mereka di antara sirah mereka, sirah Abu Bakar, sirah Umar, sirah Utsman, bahwa tatkala datang hari kelahiran Nabi, mereka berkumpul bersama-sama mengenang, membawa kisahnya, membaca kisahnya, sirahnya Nabi. Tidak pernah, Pak. Sementara kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyid. Pegang teguh tuntunanku dan tuntunan para sahabat. Ya, oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, ada beberapa kewajiban, Pak, dan bukti, ya, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah cinta yang benar, cinta yang berstandarkan dalil, tuntunan baik dari Allah dan Rasulnya juga dari para sahabatnya. Nah, yang pertama ma'asyiral muslimin, kita sebutkan dulu di antara bukti cinta kepada Nabi SAW, yaitu kita wajib meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasul Allah. Satu, wajib meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasul Allah, Abdullahi wa rasuluh. Ya, sekali lagi meyakini bahwasanya Muhammad hamba dan rasul. Kalau antum apa? Hamba saja, bukan rasul. Kalau dia hamba, maka antara kita dengan Muhammad ada kesatuan sifat. Kita sakit, Muhammad juga sakit. Kita makan, Muhammad juga sallallahu makan. Kita minum, Rasulullah juga minum. Terkadang mungkin di antara antum ada yang pernah kena santet, guna-guna. Rasulullah juga pernah kena guna-guna. Labid bin Asam pernah mengguna-guna Nabi. Ikhwan, Rasulullah buang air, kita buang air, Rasulullah juga buang air. Kita menikah, Rasulullah juga menikah, butuh istri, butuh anak, butuh makan. Kita mati, Rasulullah juga wafat sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia ada kesepakatan antara kita dengan beliau di satu sisi, yaitu dia hamba biasa, manusia. Ya. Oleh karena itu ikhwan, sikap ini melarang kita untuk bersikap gulu, sehingga menetapkan pada diri Nabi sifat-sifat ketuhanan. Nabi mengetahui yang gaib, Nabi bisa memberikan manfaat dan madarat, ya, Nabi bisa disambat-sambat namanya, Nabi bisa melakukan ini dan itu. Subhanallah, Nabi tidak memiliki sifat ketuhanan, akhi, baik ketika masih hidup. Oleh karena itu ada seorang hamba saya yang beliau membantu Rasulullah di rumahnya. Naam, lalu dia bersenandung, dia bilang, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Dia bilang bahwasanya di tengah kita ada seorang nabi yang dia tahu apa yang dilakukan esok hari. Qat, kata Nabi. Kata Nabi, diam kau. Aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Andai kata ya tahu apa yang terjadi di perang Uhud, Nabi nggak akan berangkat Uhud tuh, Pak. Ya, nah, maka ma'asyiral muslimin, Nabi tidak memiliki sifat ketuhanan, sehingga jangan sampai kita mengangkat Nabi kepada derajat ketuhanan. Subhanallah, ya, bahkan sampai dipuji berlebihan pun tidak suka. Ketika ada Abdullah bin Syikhir datang kepada Rasulullah, lalu dia mengatakan dengan gegap gempita dan gembiranya ketemu Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, anta khairuna wa ibnu khairina. Engkau tuan kami dan anak tuan kami, dan engkau orang terbaik di antara kami dan anak orang terbaik di antara kami. Kata Nabi, as-sayyidu wallah, yang tuan itu adalah Allah.
Ya, lalu kata Nabi SAW, qulu biqaulikum, ucapkan yang biasa aja. Ucapkan aja Abdullahi wa Rasuluh. Aku khawatir setan menarik kalian, kata Nabi. Masya Allah, gimana kalau Nabi dengar sekarang ya? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirul waghali, anta misbahus suduri. Masya Allah. Gak paham nanti Nabi bilang apa tuh. Nabi dibilang sayyid saja marah. Bagaimana kalau mendengar orang sekarang, anta syamsun, kau adalah matahari, anta nurun, engkau adalah cahaya, anta nurun fauqa nuri, engkau di atas seluruh cahaya, anta iksirul waghali, engkau adalah pembuka seluruh kesulitan yang sangat mahal, anta misbahus suduri, engkau adalah lentera di dadaku, gubrak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tama. Ya Allah, berikanlah salawat yang salam dan sempurna kepada ala sayyidina Muhammadin, kepada Tuhan kami Muhammad, alladzi tanhalu bihil uqad. Kata mereka yang Muhammad itu bisa menyelesaikan seluruh masalah. Wa tanfariju fihil kurab, seluruh kesulitan bisa terbuka karena Muhammad. Wa yustasqal ghamam, dan hujan pun akan turun karena sebab Muhammad. Gubrak. Kalau didengar hari ini oleh Rasulullah, innalillah. Muhammad tidak punya sifat ketuhanan. Muhammad tidak punya sifat ketuhanan, tidak mengetahui yang gaib. Hanya saja dia bedanya dengan kita, dia Rasul yang mengemban amanah, perintah dan larangan syariat. Oleh karena itu kita wajib mentaati beliau. Karena taat kepada beliau adalah taat kepada Allah. Iyalah, beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Pak, beliau itu ummi, Pak, ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak punya guru, nggak punya perpustakaan, nggak pernah mesantren. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bicara perkara-perkara besar. Bahkan Dajjal, dia berbicara tentang Dajjal, tentang Ashabul Kahfi, tentang kaum Nabi Musa. Dia berbicara tentang surga neraka, tentang hari kiamat, dan semua yang diucapkannya benar. Itu dari mana? Guru aja nggak punya, baca aja nggak bisa. Dari mana? Wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya. In hiya illa wahyu yuha. Makanya Allah katakan, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah taat kepada, karena sebetulnya Rasul mediasi saja. Inna ma'alaikal balagh, ente tugasnya cuma nyampein doang, semuanya dari aku. Allahu mu'ti wa ana qasimun, kata Nabi. Allah yang ngasih, aku cuma bagi-bagiin saja. Maksudnya Allah yang mengasih wahyu, perintah dan larangan itu dari Allah, aku mau cuma nyampaikan doang. Oleh karena sebabnya hakikatnya perintah Rasul itu perintah siapa? Allah. Nabinya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Larangan Rasul, larangan Allah. Makanya siapa yang tidak taat kepada Rasul, wallahi dia tidak taat kepada Allah. Ya, na'am. Maka ikhwan, yang pertama itu yang harus kita yakini, Muhammad Rasul, hamba dan Rasul Allah. Yang sekarang yang terjadi apa? Muhammadnya diangkat, perintahnya tidak dilakukan. Musibah, Pak. Ya, kita ini wajib meyakini Muhammad abdun la yu'bad, hamba yang tidak boleh disembah, rasulun, dan dia rasul, utusan yang wajib ditaati. Sekarang terbalik, Muhammadnya diangkat, ya, diangkat Muhammadnya, suruh jilbab nggak mau. Muhammadnya diangkat, malah bikin patung. Muhammadnya diangkat, malah sambil ngisep rokok. Ikhwan yang sudah ngaji sunnah misalkan, maaf, ketika mencukur janggutkun misalkan, mungkin ada sesuatu. Mungkin karena darurat, mungkin ada sebagian kita, ikhwan kita yang polisi dilarang, dipecat misalkan karena cukur janggut. Tapi lihat mereka yang mengatakan cinta Nabi, cek, hampir tidak ada, bahkan yang ceramahnya nggak ada janggutnya. Ya, bahkan mereka hinakan yang berjanggut. Kan. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Gimana? Rasulnya diangkat, perintahnya ditinggalkan. Ahlus sunnah, Rasulnya tidak diangkat, maksudnya tidak diangkat memiliki sifat ketuhanan, tapi perintahnya ditaati. Itu ahlus sunnah. Satu tuh. Bukti cinta kepada Nabi, yakini Muhammad adalah hamba biasa, tidak memiliki sifat ketuhanan, dan dia Rasul yang wajib ditaati karena seluruh perintah dia adalah perintah Allah. Makanya Allah katakan wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat sama Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Lanjut yang kedua. Yang kedua ikhwan, di antara konsekuensi cinta kepada Nabi yaitu meyakini bahwasanya Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Satu, yang kedua. Ya, Rasulullah SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya, dan itu Allah kumandangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu utusan Allah dan penutup seluruh nabi. Makanya Pak, di zaman Abu Bakar dan setelahnya, kalau ada orang yang ngaku nabi nggak diajak banyak ngobrol Pak, nggak diwawancari di TV One, di TV, enggak. Tobat apa dibunuh? Musailamah digorok lehernya. Aswad Al-Ansi digorok lehernya oleh ya para sahabat radhiyallahu. Karena di antara akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya Muhammad nabi terakhir. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam Sahih Imam Muslim, kata Nabi, ya, saya kunu fi ummati, akan muncul di tengah umatku salasun 30 kadzabun, pendusta di umatku nih, di umatku. Masya Allah, sudah dikabarkan memang sunnatullah akan terjadi. Akan muncul di tengah umatku salasun 30 kadzabun, pendusta, kulluhum yaz'amu annahu nabi, yang dia mengaku bahwasanya dia nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal akulah penutup para nabi, wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelah aku. Oleh karena itu ikhwan, kafir kalau ada personal atau kelompok yang dia masih meyakini ada nabi setelah Muhammad, kafir. Karena antara akidah Ahlussunnah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan di antara iman kepada Rasul wajibnya meyakini kabar Allah dan Rasulnya tentang, yaitu berakhirnya kenabian dengan wafatnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi setelah Muhammad. Yang ketiga, konsekuensi cinta Nabi, ayo ikhwah, ya, yaitu kita wajibnya meyakini bahwasanya tidak ada hari ini syariat yang hak, agama dan syariat serta tuntunan yang benar kecuali tuntunan Nabi. Hari ini tidak ada agama, tidak ada syariat, tidak ada tuntunan yang benar kecuali tuntunan Nabi. Maka seluruh syariat dan seluruh agama di hari ini kafir selain Islam. Hati-hati nih Pak, jangan mengatakan banyak jalan menuju Roma Pak. Betul, menuju Roma banyak jalan, tapi menuju surga wallahi tidak ada kecuali jalan Islam. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak mungkin abadan masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Makanya Allah lihat dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang coba-coba cari agama selain Islam, mau coba antum, cari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka apapun yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat pasti rugi kalau cari agama selain Islam. Ditegaskan oleh Nabi dengan sumpahnya dalam Sahih Muslim, kata Nabi, dengarkan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah, la yasma'u bi ahadun, tidaklah ada seorang pernah dengar aku ini diutus, namanya Muhammad bin Abdullah, membawa agama namanya Islam. La yasma'u bi ahadun,
tidak adalah yang pernah mendengar aku diutus Yahudiyun atau Nasraniyun, baik dia asalnya Yahudi atau Nasrani, summa lam yu'min billadzi jitu bih, lalu dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, illa wa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi calon penduduk jahannam abadan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Maka jangan bilang nih Pak, semua agama benar kok, semuanya beriman sama Allah. Allah siap. Hah? Orang Yahudi lebih pas ya Allah, orang Nasrani bilang Allah siap. Allah Sang Yang Widi. La. Selama dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kafir. Dan itu musuh Allah dan musuh kita. Musuh Allah dan musuh kita. Karena kalimat yang satu yang dahulu dibawa oleh seluruh nabi, la ilaha illallah. Lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Tidaklah kami utus seorang nabi pun sebelum engkau wahai Muhammad. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, kecuali kami wahyukan kepada mereka la ilaha illa ana. Nabi Yunus ketika di perut hiu dia bilang apa? Subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ucapan Yunus itu. Ucapan Yunus di perut hiunya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, aku ini zalim. Setelah mengucapkan la ilaha, kalimat tauhid. Ya? Nah, makanya ikhwan, wallahi pengikut Musa antum, demi Allah. Pengikut Isa Yesus antum. Yesus, Musa, Daud kata mereka, Daud, ya, Nuh alaihissalam dan seluruh nabi dan rasul antum. Makanya kita ini akan jadi saksi nanti, saksi bagi umat sebelumnya. Kita ini akan jadi saksi umat ini, karena di hari ini tidak ada yang mengikuti seluruh rasul kecuali kita. Wallahi orang Nasrani musuh bebuyutannya nanti Isa, orang Yahudi musuh bebuyutannya nanti Musa, Daud dan seterusnya. Nah, alhamdulillah. Antum cinta Isa tidak? Oh, cinta Isa alaihissalam. Nah, tapi tentu saja Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya dengan diturunkannya siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kontradiktif dalam urusan asas, dasar, pondasi agama. Asas dan dasar pondasi agama mereka satu, la ilaha illallah. Ya. Naam. Lanjut. Yang keberapa? Naam. Yang keempat, konsekuensi cinta Nabi ikhwan, tasdiquhu fima akhbar, yaitu mempercayai seluruh kabar Nabi. Wajib. Apapun kabarnya, kalau itu keluar dari lisan Rasulullah, baik yang masuk akal atau tidak masuk akal, baik yang akan datang maupun yang terdahulu, baik di dunia maupun nanti di alam kubur, di hari kiamat, kabar-kabar itu wajib antum percaya. Al-iman, nu'minu bijami'i akhbarihi, kita mempercayai seluruh kabarnya. Dahulu Nabi mengabarkan ada kabar tentang Ashabul Kahfi, tentang Adam, tentang Musa. Lalu Nabi pun mengabarkan tentang masalah perpecahan umat di akhir zaman. Nabi mengabarkan tentang nanti akan muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Nabi mengabarkan nanti ada adab kubur, ada nikmat kubur, ada pertanyaan kubur. Nabi mengabarkan nanti akan terjadi kiamat, hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, ada sirat, ada surga neraka. Amanna, kullun amanna min indillah. Kita beriman, mempercayai semua kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang ikhwan hanya mengimani yang nyata saja. Ketika dia bilang, Nabi mengabarkan adanya malaikat, enggak, malaikat tuh hanya sekedar katanya apa ilustrasi kebaikan. Tidak ada malaikat.
Setan nggak ada, itu hanya ilustrasi keburukan. Adab kubur, adab kubur coba ente gali, nggak ada, cuma tulang doang katanya. Nalillahi. Dia hanya mengimani yang terlihat oleh matanya, oleh akalnya. Padahal tidak semua yang di alam semesta ini yang kita percayai bisa lihat oleh mata kita. Ya, maka ma'asyiral muslimin wajib mempercayai seluruh kabar, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, yang jujur dan terpercaya. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi kecuali kebaikan. Apa kebenaran? Lanjut. Ikhwani fillah azakum. Dan ini yang puncak nih Pak. Ta'atur Rasul SAW, mentaati seluruh perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Pak, Bu, ikhwan, kalau bisa ya, jangan pernah tanya Pak, ketika ada perintah Nabi, ini sunnah apa wajib ya? Ketika ada larangan Nabi, ini haram apa makruh ya? Masih tanya haram apa makruh? La. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Begitu. Seluruh perintah Nabi, baik yang sifatnya akidah, ibadah, muamalah, seluruh larangan Nabi, baik yang sifatnya akidah, ibadah, muamalah, walaupun barangkali subhanallah perintah ini harus menyeberangi hawa nafsu kita, harus bertentangan dengan hawa nafsu kita, harus bertentangan dengan apa kepribadian kita, atau orang tua kita, atau istri kita, atau orang yang kita cintai. La. Ya, terkadang antum sudah kenal sunnah ini, ya, lalu tinggal di satu kota, di tengah keluarga yang masih jauh dari sunnah. Subhanallah, terkadang kita ini kontradiktif hidup, ingin mengamalkan sunnah tapi sulit, bahkan terancam, bahkan mungkin bisa terusir dari rumahnya. Maka ma'asyiral muslimin, ya, dahulukanlah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan subhanallah, agama ini dibangun di atas ketaatan, melakukan seluruh perintah. Perintah yang paling pertama adalah tauhid, jangan pernah melakukan kesyirikan. Perintah yang kedua tentang yaitu ibadah, maka jangan sampai kita terjerumus kepada melakukan ibadah di luar tuntunan Nabi, atau kita meninggalkan ibadah tersebut. Dan perintah yang ketiga adalah tentang muamalah, bagaimana kita berakhlak dengan tuntunan, pekerti dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, ikhwan, ya, hendaknya kita antusias, semangat. Kalau sudah tahu itu perintah Nabi, sudah. Ini kan sunnah, ini kan makruh aja kok. Makruh, iya sudah makruh. Ya, kalau makruh itu apa? Dibenci ya. Masya Allah, enak sekali yang ini kan makruh, kan dibenci. Ya dibenci siapa yang benci? Yang bencinya siapa? La ilaha illallah, ya. Maka terkadang kita, oleh karena itu ikhwan, subhanallah, banyak kita temukan ayat-ayat tentang wajibnya apa? Atiullah wa atiur rasul, taati Allah dan Rasulnya, ikhwan. Dan tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Bahkan kata Nabi tadi, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan saja. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Ya, mereka yang tidak mau mentaati Nabi SAW. Ikhwan, Masya Allah, jadikan prinsip dalam kehidupan kita, seluruh apa yang kita lakukan di bawah ketaatan Nabi SAW. Wanita, juga para wanita, taat kepada suaminya karena Nabi perintahkan. Diperintahkan menutup auratnya karena Nabi perintahkan, ya. Berbuat adil antum kepada istri antum, kepada keluarga antum karena Nabi perintahkan. Semuanya karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di sini hendaknya seorang muslim senantiasa menggali apa sih perintah-perintah Nabi, apa sih larangan-larangan Nabi, sehingga perintah itu bisa kita lakukan dan larangannya kita tinggalkan. Kemudian ikhwan, yang keenam, ini tidak kalah penting. Dan ini Pak, musibah akhir zaman. Musibah akhir zaman, kenapa manusia jauh dari agama padahal semangatnya tinggi? Kenapa manusia berpecah belah? Karena padahal semangat beragamanya tinggi. Apa? Munculnya bid'ah dalam agama.
Ya. Oleh karena itu, di antara konsekuensi cinta, alla na'budu illa bima syara'. Tidak boleh kita beragama yang isinya pemahaman dan pengamalan kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Selesai, sederhana saja, Pak. Makanya saya sering bilang, password agar hidup selamat cuma satu, ikuti Muhammad. Ikuti Muhammad. Ya, para ulama mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Antum kan selamat di atas 2 kalimat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka itu adalah tujuan. Seluruh hidup kita tujuannya Allah. Mustahil nyampe ke tujuan itu tanpa wa anna Muhammadar jalan. Jalan. Muhammad Rasulullah jalan untuk mencapai tujuan la ilaha, penghambaan la ilaha illallah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW al-hadi ila siratin mustaqim, sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Ya, petunjuk Rasulullah SAW. Makanya ikhwan, kenapa berpecah umat ini? Kenapa yang ini begini, yang itu begitu? Masya Allah. Ya? Bahkan yang berpecah lebih banyak daripada yang bersatu. Betul? Nah, 73 golongan, yang selamat cuma satu. Yang tidak berpecah di atas agamanya cuma satu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kata Nabi, man ya'is minkum, siapa yang panjang umur di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan mendapatkan perpecahan yang begitu banyak. Solusinya apa? Solusinya kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah sunnahku, tuntunanku, baliklah kepada ajaran aku yang asli, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan penuntunan para khalifatul rasyidin. Lalu Nabi menyebutkan penyakitnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi menyebutkan apa fenomena, lalu menyebutkan solusi, lalu menyebutkan penyakit. Sebab wa iyyakum wa muhdatsatil umur, awas kalian jangan suka ngada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Saya ingin tanya, Pak, kalau antum salah jawab, keluar dari masjid ini kan antum kafir. Ya. Pertanyaan, agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama Allah, syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah wafat dan diwafatkan, sudah sempurna apa belum? Sempurna. Sudah selesai. Tanyakan aja itu kepada mereka. Syariat agama, baik sifatnya akidah, ibadah, muamalah, bahkan cara sendal, cara pakai sendal, cara masuk WC, cara cebok. Jangan cara sholat, Pak. Itu mah inti agama. Ini ya Allah urusan remeh, Pak. Cara pakai sendal, Pak. Cara masuk kamar mandi, Pak. Cara tidur, akhi. Cara buang air, bahkan megang kemaluan pakai tangan yang mana. Nabi jelaskan. Subhanallah, hattal khara'ah. Ketika siapa? Salman ditanya, ayu alimukum nabiyukum kulla syai'. Apakah Nabi kalian benar sudah mengajarkan segala sesuatu? Kata Salman, ajal, yes. Laqad 'allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai'. Sungguh Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu, hattal khara'ah, sampai cara buang air. Cara buang air gimana? Cara sholat, akhi. Cara cinta Nabi. Ya, cara haji, cara, ya Allah, tidak ada jalan bagi kita. Maka semua muslim harus sepakat ketika ditanya, agama Muhammad sempurna apa kurang? Ketika anda mengatakan agama Muhammad kurang, anda kafir, karena anda ya membantah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sempurna sudah kalimat-kalimat Allah, isinya kebenaran dan keadilan. Makanya Nabi mengatakan, jangan coba-coba, kata Nabi, hadis masyhur dikeluarkan Bukhari dan Muslim, semua orang baca hadis ini, tapi dipelintir supaya tidak dipahami dengan benar. Nabi bilang, man amila amalan
siapa yang mengamalkan satu amalan dalam agama ini, laisa alaihi amruna, sementara amalan itu tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh, tidak ada tuntunan, tidak ada ajaran, tidak ada dalil, raddun, ditolak. Makanya Allah Pak ya subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa-apa yang datang dari Rasul ambil, apa-apa yang diperintahkan Nabi lakukan, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Nah, selesai Pak. Kita ini Masya Allah sederhana kok Pak. Mana yang lebih enak Pak, bikin kue atau kue sudah jadi paling lezat di dunia? Oi, dah jadi tuh kue, makan aja, yang ada ngapain sih? Makanya kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u, ikuti aja yang ada, ngapain? Ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti yang ada, jangan ada yang baru. Faqad kufitum, yang ada ini udah cukup, paling enak lagi, paling enak, paling sempurna. Ngapain ngoyok-ngoyok, oh ya Masya Allah, sampai nggak tidur malam, sampai puasa nggak makan nasi, nggak makan ikan segala. Pernah antum dulu puasa nggak makan nasi, nggak makan ikan segala? Muasain cewek. Iya, Masya Allah ya, sampai masuk tapak ya, sampai keliling. Ya Allah, doa cukup ikhwan, mudah ngangkat tangan. Ngapain capek-capek keliling Banten, keliling Madura, keliling Cirebon, ngapain capek-capek? Mana dalil, mana dalil? Sahabat apa keliling datang kuburan-kuburan para nabi? Apakah nabi dulu keliling datang ke kuburan-kuburan Syuaib, kuburan siapa lagi? Ibrahim di Israel? Tidak ada. Ya, tidak boleh kita memayah-mayah perjalanan, tidak boleh. La tusaddur rihal, jangan menyulit-nyulit perjalanan, memayah-mayah perjalanan. Illa salasi masajid, kecuali ketiga masjid, Masjidil Hada, wa Masjidil Haram, wa Masjid Aqsa. Monggo kata Nabi, jual tuh apa? Kebun. Tinggalkan istri kalau memang enggak ada ongkos berdua. Tinggalkan anak. Silahkan datang ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, mengadakan haji dan umrah. Adapun keliling Banten, keliling Jogja, keliling Madura, dilarang Nabi SAW. Nah, maka ma'asyiral muslimin, sederhana kita ini hidup. Passwordnya sekali lagi cuma 2 kalimat, ikuti Muhammad, ikuti Muhammad. Bahkan itulah ibadah yang diterima, itulah bentuk cinta kita kepada Allah. Apa Allah katakan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bila kalian mencintai Allah, ikuti aku saja, sudah selesai. Dalam surat Al-Imran ayat 31, kalian cinta Allah, ikuti aku, sudah selesai. Kalau kalian takut, aku nih paling takut sama Allah. Kalau kalian semangat, aku nih paling semangat. Kalau kalian cinta sama Allah, aku nih paling cinta sama Allah. Siapa sih kalian? Begitu. Ana akhsyakum lillah, aku yang paling cinta kepada Allah. Jadi kalau antum judulnya cinta Allah, maka cintailah, ikuti aku, kan aku paling cinta. Kalau kalian judulnya takut sama Allah, ikuti aku paling takut sama Allah. Kalau kalian semangat ibadah, ikuti aku paling semangat ibadah. Oleh karena dilanjutkan itu oleh para sahabat radhiyallahu. Nah, oleh karena itu ikhwan, lihat kumpul-kumpul sekarang ini yang ada ya dalam rangka mencintai Nabi, dilakukan sahabat tidak? Maka sederhana, dilakukan Nabi dan sahabat apa tidak? Nabi dan sahabat apa tidak? Oleh karena itu Pak, ya, rekomendasi pensyariatan selesai hanya pada para sahabat. Saya ingin tanya, adzan 2 kali dituntunkan Nabi tidak? Oi, bismillah. Adzan 2 kali hari Jumat dituntunkan Nabi tidak? Tidak. Tapi siapa yang melakukan? Sahabat, sudah selesai. Bukan bid'ah. Iya, bukan bid'ah. Dituntunkan sahabat. Ya. Tarawih 30 malam full. Nabi lakukan cuma berapa malam? 3 malam. 3 atau 4 malam. Tapi ya disatukan oleh Umar. Nah, disatukan dengan satu imam. Oh. Duhur
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahih. Ya, simbol apa di sedikit saja. Selanjutnya ikhwan adalah ya memperbanyak salawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang benar. Dan salawat yang benar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perbanyak salawat ikhwan. Itu cinta Nabi, tapi dengan salawat yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian, na'am, tidak berlaku ifrat tadi sudah. Gulu. Tidak berlaku gulu kepada Nabi SAW. Yang ke-9, mencintai seluruh sahabat dan keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi dan seluruh sahabat Nabi wajib antum cintai. Makanya siapa yang membenci sahabat Nabi atau apalagi keluarga Nabi, Aisyah dibenci, Abu Bakar dibenci, Umar dibenci, wallahi mereka orang kafir dan munafik. Mereka orang kafir dan munafik. Yang terakhir ikhwan, mengagungkan dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan dan membela dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwan, ya, bagaimana konsekuensi dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mohon maaf ana lupa adzan maju ya ternyata. Duhur ya, tersandung. Kalau pada duhur ingin ada pertanyaan atau cukup walaupun ana ada kegiatan setelah duhur, insyaallah jelas ya, nanti tanya lewat WA saja nanti. Barakallahu fikum Ustaz Muhammad, subhanaka Allah bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.